Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Itu ayat 7 sampai ayat 17 surat Al-Mutaffifin. Jadi melanjutkan bahasan dari yang sebelumnya yaitu ayat 1 sampai ayat 6. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla jangan begitu. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan-catatan orang yang fujjar. Fujjar teh jalma-jalma nudoraka. Fujjar. Lafi sijjin, ada dalam sijjin. Wa ma adraka masijin, tahukah kamu apa sijin? Kitabum marqum, catatan yang ditulis, yang disimpan di sana. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, tidak ada yang mendustakan atas hari pembalasan illa kullu mu'tadin asim, kecuali semua orang yang melewati batas dan berdosa. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, qala dia jawab asatirul awwalin, dongeng-dongeng yang dahulu. Kalla jangan begitu, bal bahkan rona tertutup, ala qulubihim hati-hati mereka, makanu yaksibun apa yang mereka usahakan. Kalla jangan begitu, innahum sesungguhnya mereka an rabbihim terhadap Tuhan mereka yauma idzin pada hari itu lamahjubun dihalangi. Summa innahum kemudian mereka lasalul jahim masuk neraka jahim. Summa yuqalu kemudian dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang kalian dulu dustakan. Itu arti dari ayat-ayat tersebut. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
apa yang disebut sijin. Maka para mufasir menerjemahkan bahwa sijin ini adalah tempat. Tapi yang dimaksud tempat ini adalah al-doyik, yang sangat sempit itu. Jadi sijin ini adalah tempat yang sangat sempit. Ada juga yang menerjemahkan bahwa sijin ini adalah yaitu dasar bumi. Jadi tahtal ardi sabi'ah, itu dasar bumi yang sangat dalam. Ada juga yang menerjemahkan yaitu sijin ini adalah di situ tempatnya ruhul kafir, ruhnya orang-orang kafir. Sehingga uktubu kitabahu fi sijin, catatlah catatannya disimpan di dalam sijin. Ada juga yang menerjemahkan bahwa sijin ini adalah bi'run fi jahannam. Artinya sumur yang ada di jahanam. Jadi ada tempat yang dalam itu di jahanam. Di antara hadis yang menerangkan sijin adalah dari Abi Hurairah, bahwa beliau mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sijin ini yaitu al-falak jubbun fi jahannam mughatti wa masjin famabtuh. Jadi di situ ada kalimat al-falak dan ada kalimat as-sijin, artinya tempat yang sangat dalam di neraka jahanam. Itulah pengertian dari makna sijin. Nah, kita ambil salah satu dari ungkapan sijin ini adalah yaitu ternyata oleh Allah dijelaskan secara tafsir ayat bil ayah. Apa? Kata Allah, kalla inna kitabal fujjar lafi sijin. Bahwa catatan-catatan kejelekan, pujar itu dari jadi pujar itu orang-orang yang berbuat dosa, itu pujar. Kemudian kata Allah, catatan mereka ini adalah lapi sijin, ada di dalam sijin. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka mas sijin, apa sijin? Kitabum markum. Artinya catatan yang dicatat dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu ada dalam sijin. Nanti sebaliknya ada yang disebut iliyin. Ya, sijin itu begitu. Nah, jadi sebuah tempat yang di sana adalah dikumpulkan catatan-catatan kejelekan. Makanya wajar ada yang menerjemahkan bahwa sijin itu adalah di situ adalah ruh-ruh orang kafir, ruh-ruh orang-orang yang jahat. Nah, kemudian pujar ini adalah seperti apa? Maka pada ayat berikutnya Allah mengingatkan, wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mendustakan tentang hari pembalasan. Makanya di sini Pak, kalau orang sudah tidak percaya kepada hari akhirat, bisa tidak untuk semangat buat amal soleh? Kalau orang tidak takut terhadap siksa Allah nanti dia melahir, ada tidak untuk bertaubat? Jadi di sini kalau orang sudah tidak percaya lagi, apalagi sudah tingkat mendustakan, itu sulit untuk dibawa untuk beramal soleh,
untuk menjauhi sebuah larangan-larangan Allah itu sulit kalau orang sudah tidak percaya, sudah tidak yakin. Apalagi sampai berani untuk mendustakan. Saya pernah juga dengar itu ada tokoh yang menyatakan bahwa akhirat itu adalah dongeng-dongeng para kiai. Jadi kalau sudah dianggap dongeng-dongeng para kiai, artinya ini dianggap tidak ada. Bahkan itu sudah berani mendustakan tentang masalah hari pembalasan. Dan untuk orang yang seperti itu tidak ada. Untuk tobat, untuk istighfar, untuk beramal soleh itu mustahil. Untuk orang tersebut bisa ke sana. Makanya Allah menyebutkan wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakan tentang itu kecuali orang-orang yang melewati batas dan orang-orang yang berdosa. Itu kan semuanya ya tipenya mu'tadin dan asimin. Jadi inilah kunci. Makanya Allah mengingatkan tentang masalah yu'minuna bil ghaibi, iman terhadap gaib. Apa gaib itu? Di antaranya adalah iman tentang masalah adanya ajrun dan wizrun, ganjaran dan siksaan dari Allah. Nah, orang-orang yang suka mendustakan terhadap hari pembalasan, mendustakan tentang kehidupan akhirat, maka kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka mereka jawabnya asatirul awwalin, dongeng-dongeng terdahulu tuh. Jadi sudah diingatkan oleh Allah. Orang-orang yang suka mendustakan akhirat paling juga kalau diberitahukan tentang ayat-ayat Allah, diberikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasul, paling menganggap itu adalah dongeng. Makanya sekarang kan muncul yang menyebutkan istilahnya dongeng-dongeng para kiai atau cerita-cerita fiktif kan gitu. Atau mungkin istilahnya dengan apa istilah-istilah jangan dipercayai kan gitu kan. Itu banyak statement-statement yang menyatakan supaya mereka itu menolak tentang masalah kehidupan akhirat. Makanya di sini Allah mengingatkan kalau mereka itu menganggap ini adalah sebuah asatirul awwalin. Makanya di muqaddimahan dalam Al-Quran gitu kan, ketika Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab la raiba fihi, jangan ragu terhadap kitab, harus yakin ini kan. Bahkan kalau tidak salah sudah saya sampaikan ayatnya gitu kan, bahwa ketika orang-orang mukmin mereka melihat kepada ahli neraka, ketika ahli-ahli surga, orang-orang mukmin melihat kepada ahli neraka, dia akan bertanya, ma wa'adana rabbuna haqqan. Jadi kalau orang-orang mukmin akan berkata, saya sudah merasakan janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Apakah kamu sudah mendapatkan janji dari Allah dengan benar? Gitu. Mereka mengaku pada waktu itu. Nah, makanya di sini betul terjadinya orang mengkufuri, mendustakan, menolak tentang kehidupan akhirat memang lantaran ini dasarnya tidak percaya terhadap isi Al-Quran dan memang sulit untuk dibuktikan. Jadi tidak terasa, tidak terlihat gitu kan. Makanya disinilah wajibnya iman seperti itu gitu kan. Sampai Allah memberikan tamsil kan supaya percaya gitu kan. Masa biji yang sudah mati kalau ditanam di tanah itu bisa jadi bisa hidup kembali.
Masa ini tidak jadi dalil gitu kan, tidak percaya bahkan ada kehidupan setelah meninggal. Jadi kata orang-orang yang suka mendustakan agama, ketika dibacakan ayat-ayat kami, dia jawab asatirul awwalin. Maka inilah orang-orang yang sudah seperti itu, Allah balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka Allah tutup patri. Di dalam sebuah tafsir diterangkan bagaimana rona ini, hati ditutup ini bagaimana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini bisa dicek di dalam riwayat Ahmad. Kata Nabi, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarabatan ala dhamain saqahullahu yaumal qiyamah min rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala orin kasahullah min khudril jannah. Nah, jadi di sini jelas bahwa pertama, bahwa orang-orang yang berbuat baik tentu Allah akan berikan yaitu kebaikan. Sehingga ini cerahnya, terangnya hati. Tapi innal abda idza adnaba dzanban, apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, kanat naktatan sauda, seolah-olah dia memberikan titik hitam fi qalbihi, pada hatinya. Fa intaba minha tsukila qalbu, kalau tobat maka bersih lagi. Wa in zada zadat, jika ditambah maka bertambah titik-titik yang hitam itu. Maka itulah yang disebut arron. Jadi Pak begini, hati ini ibarat istilahnya ya tempat yang bersih. Gambarkanlah sebuah bor yang putih. Nah, ini bersih. Kemudian kalau orang buat dosa itu seolah-olah dia bikin titik hitam di tempat yang putih itu. Kemudian si titik hitam itu maka ditambah, maka yang putih itu jadi penuh dengan hitam. Maka penuh dengan hitam itu, itulah yang disebut arron. Beda dengan orang yang berbuat dosa, dia bikin titik hitam yang kemudian setelah titik hitam itu dia tobat, dia istighfar, maka seolah-olah ditutup kembali yang hitam ini sehingga jadi putih kembali. Itulah hati manusia, gitu kan. Jadi kalau orang sudah yukadzibuna biyaumidin, artinya dia tidak akan berbuat baik, artinya akan terus berbuat dosa, seolah-olah dia titik. Makanya ketika dulu saya pernah belajar, pas begitu seorang guru buat bor yang putih yang kemudian dia tutup dengan yang hitam, jadi dicat dengan yang hitam, gitu kan. Pertanyaannya, kenapa jadi hitam? Kan gambarannya dicat. Kemudian si guru ini sebenarnya menjadi hitam itu aslinya ini kumpulan dari berbagai titik. Jadi titik terus sampai tidak ada selak yang putih, maka jadilah hitam. Itulah gambaran bahwa
ketika orang sudah melakukan sebuah pembohongan terhadap akhirat, maka dia tidak akan berbuat baik, maka dia berbuat dosa. Dan dengan dosa-dosa yang terus, maka itulah ditutup arron. Itu arron dan begitu. Makanya untung keneh gitu lamun jalma daek istighfar, daek tobat, daek melangkah untuk berbuat baik, itu sebuah keuntungan. Karena kalau orang sudah tidak seperti itu, ya akan menjadi arron. Di dalam lafaz yang lain, ini dalam At-Tirmidzi dikatakan, innal abda, seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila berbuat sebuah kejelekan, kesalahan, nukita fi qalbihi naktah, maka akan diberikan satu titik dalam hati. Fa in huwa naza'a wastaghfara wattaba sukila qalbuh. Apabila dicabut istighfar dan tobat, maka bersih lagi hatinya. Fa in ada, apabila diulangi kejelekan, zida fiha, ditambah, hatta ya'luwa qalbu, sehingga penuh hati itu dengan titik yang hitam. Fahuwa arron, maka itulah yang disebut arron. Alladzi qala Allah, yang Allah berfirman, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah terjadinya arron. Jadi jangan tergambar gitu Allah yang menutup, tidak. Jadi dirinya sendiri yang menutup hati. Jadi kalau ada kalimat arron yang kesananya khotamallah gitu kan, ini dari mana? Dari mana itu bisa terjadi arron, bisa jadi khotama? Ini dilantarankan itu dia berbuat dosa, maka seolah-olah membuat titik hitam pada hati, buat dosa titik lagi, buat dosa titik lagi, dengan terus-terusan titik, maka dia menutup diri gitu kan. Dan disitulah tertutupnya hidayah, karena sudah hitam. Itu yang dimaksud tertutup hidayah. Makanya kalau misalkan orang itu ingin masih menerima, itu artinya dia membersihkan dengan cara dia istighfar, dengan cara dia taubat. Jadi gitu, kenapa terjadi arron? Itu lantaran dia sendiri yang terus-terusan berbuat dosa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lantaran sudah yukadzibuna biyaumiddin. Aya keneh karep bikin amal soleh teh percaya gitu ayana surga, sieun ngalakukeun goreng patut teh aya kasieun teh lantaran ayana yakinna ayana neraka gitu kan. Jadi kalau orang sudah tidak percaya rek kumaha kan, tuluy ye paling hirupna teh dina dosa, dan itulah arron. Maka kalau orang yang sudah demikian, maka dengan Allah pun la mahjubun, akan terhalang, summa innahum lasolul jahim, yang kemudian mereka akan masuk neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum tukadzibun, dikatakan inilah yang kalian dustakan ketika kamu hidup di dunia. Makanya dalam sebuah tafsir diterangkan, yaitu yuksapul hijab fayanzuru ilaihil mu'minuna wal kafirun thumma yuhjabu anhul kafirun wa yanzuru ilaihil mu'minun kullu yaumin ghudwatan wa asiyah au kalaman. Bahkan yang dimaksud adalah yuksapul hijab, dibuka. Jadi nanti akan dibuka hijab, fayanzuru ilail mu'minun, orang-orang mukmin melihat, wal kafirun, orang-orang kafir pun melihat, summa yuhjabu bihi anhul kafirun, kemudian halangi orang-orang kafir, wa yanzuru ilail mu'minun, kemudian melihat orang-orang mukmin. Jadi ketika
pas begitu awal-awalnya maka semuanya melihat Allah, yang kemudian setelah itu dihalangi bagi orang-orang kafir, dan orang-orang mukmin itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan kalimat la mahjubun. Seperti di dunia ini orang-orang mukmin itu selalu melihat surga. Orang-orang mukmin ini selalu melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang mukmin ini diperlihatkan surga dan masuk ke surga. Tapi orang-orang kafir lantaran mereka tertutup mata dari surga dan dia terbuka terhadap neraka, wajar maka surga tertutup bagi mereka, maka Allah terhalangi dengan mereka, dan mereka lasalul jahim, akan masuk neraka jahim. Itulah, jadi tergantung sekarang ini apa yang kita tatap. Yang ditatap surga ya surga, maka dia akan berusaha bagaimana untuk mendapat surga ini. Yang ditatap neraka, dan dia wajar kalau dia tentunya akan masuk neraka. Nah maka itulah, jadi tidak ada sesuatu kejelekan akibat kecuali dari dirinya sendiri. Makanya saya sering mengingatkan bahwa dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi urusan surga dan neraka maka diserahkan kepada manusia. Silahkan mau kemana. Karena Allah sudah tunjukkan jalannya. Allah sudah berikan petunjuk. Tinggal manusianya sendiri mau datangnya kemana. Itu kan kadang-kadang kita terbalik. Ari urusan dunia orang nungatur, ari urusan akhirat masrahkan ke Allah. Padahal justru urusan dunia Allah yang sudah mengatur, urusan akhirat silakan Anda yang menempuh, gitu kan. Kira-kira mana yang ingin ditempuh. Maka itu saja yang berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ini secara global. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada Pak? Iya. Kalau tidak ada dicukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.